Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Faisal Bernardi, Nasional Islami dan Antarjati Suma Putra, akan mempresentasikan tentang analisa penerapan metode just in time dalam upaya meningkatkan efisiensi biaya produksi pada PT Production House. Eh, untuk bab satu perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi mempengaruhi kemajuan perusahaan, khususnya usaha yang bergerak dalam bidang industri, sehingga timbul persaingan antara perusahaan industri dalam mencapai tujuan dari perusahaan mereka masing-masing. Untuk dapat bersaing dalam pasar, perusahaan akan berusaha untuk mengungguli perusahaan lain, bahkan perusahaan dapat saling menyatukan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Untuk mencapai apa yang diinginkan, maka perusahaan berupaya meningkatkan kualitas produknya dan tentunya menekan biaya yang dikeluarkan. Salah satu strategi yang ada saat ini adalah perkembangan teknologi manufaktur adalah sistem just in time. Just in time adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Tujuan sistem produksi just in time ialah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas dalam produksi, persediaan, keberlebihan, dan juga pembersihan dalam waktu penungguan. Dalam menjalankan sistem produksi just in time, diperlukan ketelitian dan dalam merencanakan jadwal-jadwal produksi, mulai jadwal pembelian bahan produksi, jadwal penerimaan bahan produksi, jadwal jalannya produksi, jadwal kesiapan produk, hingga ke jadwal pengiriman barang. Kebenaran dan ketepatan waktu pengiriman bahan-bahan produksi sangat diperlukan dalam sistem just in time. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana penerapan metode just in time pada PT Production House? Kemudian, apakah penerapan metode just in time dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi pada production house? Kemudian tujuan, mengetahui penerapan. Tujuan yang pertama ialah mengetahui penerapan metode just in time pada PT Production House. Mengetahui peran metode just in time dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi pada production house. Manfaatnya adalah dapat menerapkan metode just in time untuk mengefisiensikan biaya produksi, membantu dalam penerapan sistem produksi just in time dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Batasan masalahnya adalah uh, uh, ini pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penilaian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan, sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dan penelitian ini adalah sebagai berikut. Luas lingkup sistem informasi hanya mengikuti pengadaan dan metode just in time. Informasi yang disajikan antara lain kemudian bahan baku produksi, jadwal kegiatan produksi, dan kegiatan agar tercapai hasil produk yang maksimal. Landasan teori. Sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Sistem ini berbasis komputer dan dapat berupa lembar Excel atau platform lain. Selain itu juga bisa membuat software sendiri agar lebih kompleks dan fleksibel. Untuk pengadaan, menurut Novrisel dan kawan-kawan, tahun 2014, pengadaan bukan hanya penting, melainkan juga bertanggung jawab atas banyaknya pembelanjaan. Untuk pabrik, 60% dari pengeluarannya adalah untuk material. Pengadaan barang secara langsung bertanggung jawab atas sebagian besar pengeluaran perusahaan. Pengadaan barang dulu dianggap berada sedikit di atas pekerjaan juru lukis, yaitu membeli bahan ketika diminta. Namun, sekarang fungsi pengadaan barang diatur dalam sebuah departemen tersendiri untuk mendapatkan keuntungan berupa pembelian yang terpusat.
Metode just in time. Just in time ini adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Tujuan sistem produksi just in time ini adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi, overproduction, persediaan yang berlebihan, excess inventory, dan juga pemborosan dalam waktu penungguan, waiting. Istilah just in time jika diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia adalah tepat waktu. Jadi, sistem produksi just in time ini dalam bahasa sistem produksi tepat waktu. Untuk bab 3 pembahasan dilanjutkan teman saya Alga. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada bab 3 yaitu pembahasan di mana meliputi spesifikasi kebutuhan. Ada 2 dari spesifikasi kebutuhan yaitu analisis kebutuhan non-fungsional dan analisis perangkat keras. Yang pertama, analisis kebutuhan non-fungsional. Analisis kebutuhan non-fungsional merupakan analisis yang dibutuhkan untuk menentukan kebutuhan spesifikasi dari sistem. Spesifikasi ini juga meliputi yang akan dibangun sampai dengan sistem tersebut diimplementasikan. Analisis kebutuhan ini juga menentukan spesifikasi masukan yang diperlukan sistem, keluaran akan dihasilkan sistem, dan proses yang dibutuhkan untuk mengolah masukan sehingga menghasilkan suatu keluaran yang diinginkan. Kemudian selanjutnya analisis perangkat keras. Analisis perangkat keras ini digunakan untuk menjalankan sistem informasi manajemen berbasis website ini. Kebutuhan minimal perangkat keras yang diperlukan menjalankan sistem ini sebagai berikut. Prosesor dengan kecepatan minimal 1,8 GHz, kemudian RAM minimal 512 MB, kemudian hard disk yang digunakan minimal 10 GB. Selanjutnya video card yang bekerja pada resolusi 1024 x 768 pixel, kemudian jaringan internet. Selanjutnya ada reader untuk melihat laporan bentuk PDF. Nah, selanjutnya di sini ada flowchart. Flowchart yang pertama adalah untuk pelanggan. Di sini ada konsumen, kemudian administrasi, dan juga produksi. Mulai dari konsumen melakukan briefing, selanjutnya dicatat oleh administrasi, kemudian melakukan produksi atau proses pembuatan. Selanjutnya, setelah itu penyerahan hasil, kemudian akan pembuatan ini akan diserahkan kepada konsumen. Apabila disetujui, maka konfirmasi, kemudian pembuatan selesai dilakukan. Apabila tidak, di sini melakukan revisi dan proses pembuatan lagi, kemudian kembali ke menyerahkan kepada konsumen. Selanjutnya, untuk pembuatan yang telah selesai, di sini melakukan proses pembayaran dan penyerahan barang. Selanjutnya, ada flowchart untuk desainer. Di sini ada briefing, produksi, dan juga finishing. Untuk briefing, di sini penyerahan briefing, selanjutnya proses pembuatan, kemudian melakukan proses persetujuan desain. Apabila disetujui, maka pembuatan selesai, dan apabila tidak, di sini melakukan revisi. Selanjutnya ada diagram entity relationship.
atau RD. Di sini ada beberapa entitas, yaitu briefing, pelanggan, pengadaan jasa, desainer, dan juga suplai barang. Nah, di sini untuk briefing ada atributnya, yaitu ID dan juga tanggal. Setelah itu pelanggan ada atribut ID, nama dan juga email. Pengadaan jasa ada atribut user ID, username, kemudian password. Kemudian atribut entitas desainer ada atribut ID, kemudian nama dan juga email. Dan yang terakhir untuk entitas suplai barang ada atribut harga, harga jual, harga beli, dan juga ID harga. Selanjutnya, di sini ada beberapa dari desain GUI untuk websitenya. Di sini ada pertama halaman utama seperti yang ditampilkan, kemudian ada juga halaman pelanggan untuk melakukan suatu pemesanan dari desain. Baik, mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.